Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah karena limpahan rahmat nikmat dan karunia senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada diri kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin sekalian, di sini saya hanya sedikit mengajak merenung, bermuhasabah diri. Sini saya akan membacakan hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dengan nomor hadis 6308 tentang 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Demikian bunyi hadisnya: sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillah. Al-imamul adilu wasabun nasa'un fi ibadatillah warajulun qalbuhu muta'allaqun fil masajid warajulani yatahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi warajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu biyamini warajulun zakarallahu khaliyan faqadat ainahu, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yakni ketika umat manusia berkumpul di padang mahsyar menunggu giliran hisab dalam suasana panas mentari yang dikatakan karena panasnya suasana di ketika itu, hadirin sekalian, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pinggang, bahkan ada yang menenggelamkan. Nah, saat itulah kalau kita termasuk dalam 7 golongan ini, kita akan sangat beruntung, karena pada saat itu matahari akan didekatkan kepada kita panasnya, dan antrian itu bukan main hari, bahkan mencapai ribuan tahun. Hadirin, sini kami akan mengatakan arti dari hadis tadi, 7 golongan yang akan menaungi hamba Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamul adil, imam yang adil atau pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil ini diterapkan nomor 1 karena mengapa? Karena besarnya amanah dan tanggung jawab seorang pemimpin. Dan apabila pemimpin itu adil terhadap masyarakatnya, maka dia ganjarnya sangat luar biasa. Dia akan dinaungi pada hari tidak ada naungan itu di padang mahsyar. Dan yang kedua adalah sabun nasa'un fi ibadatillah, seorang pemuda yang masa mudanya tumbuh dan fokus hanya beribadah kepada Allah. Dia menghindarkan dirinya dari huru hara dan terjebak pada minum-minuman keras, narkoba, dan terhindar dari itu semua. Dia fokus masa mudanya digunakan untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu dan lain-lain. Kedua, warajulun muta'allaqun qalbahu bil masajid,
seseorang yang hatinya senantiasa bergantung dan merindukan masjid. Dari sholat ke sholat dia senantiasa menunggu untuk melaksanakan sholat di masjid. Setelah zuhur dia berzikir hingga asar datang. Dan orang yang seperti ini adalah golongan yang ketiga yang akan dijamin dalam hadis ini, orang yang akan dilindungi pada hari yang tidak ada lindungan. Yang kedua, dua orang yang mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka pun berpisah karena Allah. Wa rajulani yatahabbani fillah wa ijtama'a fillah wa tafarraqu billah. Itu dua orang hamba Allah. Wa rajulani yatahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang berkumpul dan berpisah semata-mata karena mengharap ridha Allah. Dan yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqali inni akhafullah. Dan seorang laki-laki yang dipanggil dan diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan sangat cantik, dan namun pada saat dia diajak untuk berbuat maksiat, dalam hal ini zina, dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu bi yamini. Dan seseorang yang bersedekah, maka pada saat dia bersedekah, tangan kirinya tidak melihat, tidak dapat mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, karena ikhlasnya dia bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, karena dia menghindari dari riya. Dan orang yang seperti ini, dia akan mendapat jaminan golongan yang keenam kelak yang akan mendapat naungan dari Allah. Serta yang ketujuh adalah rajulun zakarallahu khaliyan faqadat ainahu. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi hingga meneteskan air matanya, maka inilah golongan yang ketujuh yang akan mendapat naungan kelak di pada masa pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadirin sekalian, semoga kita semua ada di antara 1-7 golongan ini. Kelak mari kita senantiasa berdoa agar di yaumul mahsyar nanti kita akan termasuk 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada saat hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Inilah muhasabah kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.